Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menjawab soal penghantar instrumen digital dan penerapannya pada asesmen 2. Nah, soal yang pertama, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat terkait dengan kode yang digunakan dalam sistem digital ditunjukkan oleh angka. Nah, ini nomor 1, kode digital mempunyai arti iya dan tidak, ya benar ya. Kemudian terdiri atas 2 angka, enggak. Kode digital terdiri atas angka 0 dan 1, betul. Kode digital terdiri angka 0 dan enggak. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 berarti yang B. Kita lanjut nomor 2, pengertian dari gerbang logika OR adalah. Nah, jadi di sini bisa dilihat di LKS-nya halaman 163, di mana gerbang logika OR itu adalah gerbang yang menghasilkan output logika 1 jika salah satu atau lebih inputnya bernilai 1, dan jika semua input bernilai 0, maka outputnya juga bernilai 0. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke. Next, nomor 3, perhatikan gambar berikut. Karakteristik dari gerbang logika tersebut adalah, nah di situ sama ya, di halaman 163 lagi, itu adalah bagian gerbang NAND ya. Nah, di situ penjelasannya, gerbang NAND menghasilkan keluaran 0 apabila semua masukan 0. Jadi, atau jika salah satu atau kedua masukan bernilai 0 akan menghasilkan keluaran 1. Nah, silakan adik-adik baca ya. Jadi, jawaban yang tepat nomor 3 itu adalah C. Jadi, output logika 1 jika salah satu input bernilai 0. Jadi, dia tidak semuanya yang bernilai 0. Jadi, jika salah satu atau kedua masukan bernilai 0, atau bisa juga gerbang NAD menghasilkan keluaran 0 apabila masukannya 1. Jadi, keluaran 0 apabila menghasilkan masukan 1. Jadi, kalau misalnya dia salah satu atau kedua masukan bernilai 0, berarti salah satu masukan itu 0. Berarti kalau salah satu kan berarti ada kemungkinan 1, 0 gitu kan. Kemudian dia akan menghasilkan keluaran 1. Keluaran 1. Jadi yang lebih tepat tuh jawabannya C. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Fungsi dari salah satu gerbang logika tersebut adalah, kayaknya soal nomor 4 kececer ya, nanti silakan dicari aja judulnya. Fungsi dari salah satu gerbang logika tersebut adalah, nah ini halaman 163 lagi, ini gerbang NOT. Gerbang NOT. Nah, gerbang NOT itu dia adalah, kalau bisa dilihat, gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jadi, membalikkan keadaan jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu sebaliknya. Berarti jawaban yang tepat nomor 5, B. Nomor 6, sebuah sistem menggunakan gerbang logika untuk mengontrol lampu berdasarkan dua saklar. Lampu menyala hanya jika kedua saklar dalam posisi yang sama. Gerbang logika apa yang dibutuhkan dalam sistem tersebut? Nah, silakan adik-adik baca di sini ya. Ini jawabannya adalah D. Gerbang XNOR ya. Nomor 7, gerbang logika yang selalu memiliki output berkebalikan dengan gerbang AND adalah. Nah, jadi yang berkebalikan dengan AND itu adalah gerbang ini ya. Nih, gerbang dari apa tuh namanya? Gerbang NOR ya. Gerbang NOR. Nah, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau adik-adik bertanya, bisa di komen di kolom komentar ya. Nomor 8, dalam sebuah rangkaian gerbang logika, jika output dari gerbang AND dihubungkan ke input dari gerbang NOT, fungsi logika yang diciptakan dalam kombinasi tersebut adalah, nah di sini ada penjelasannya, bisa adik-adik baca, sehingga jawabannya nomor 8 itu adalah D. NAND ya. Nomor 9. Sebuah rangkaian berurutan digunakan dalam pembuatan jam digital. Komponen penting dari rangkaian tersebut untuk menyesuaikan waktu secara akurat adalah, nah ini adalah flip-flop B. Nah, ini penjelasannya ya, silakan baca. Nomor 10. Dalam sebuah sistem keamanan diperlukan tahapan yang harus dilakukan sebelum alarm tanda bahaya dimatikan, seperti masukkan kode keamanan yang benar dan mengenali sidik jari. Kombinasi gerbang logika yang paling tepat digunakan dalam kasus tersebut adalah, nah ini yang paling tepat jawabannya yang E. Nah, di sini ada penjelasannya, silakan adik-adik baca atau di pause videonya.
Oke, semangat ya belajar ya adik-adik. Kita lanjut ke bagian selanjutnya.